Kendari Coding. Jadi pada hari ini kita akan mulai lagi melanjutkan materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah melakukan instalasi CodeIgniter 3. Sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi dasar di CodeIgniter 3. Oke guys, let's go together. Bersama saya, kita coding bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke channel Kendari Coding. Bagi teman-teman yang belum makan, bisa makan dulu. Bagi teman-teman yang sudah makan, bisa lanjut coding. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Kendari Coding. Oke, lanjut. Jadi jika sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya instalasi dasar pada CodeIgniter 3, di video kali ini kita akan membahas tentang struktur-struktur dasar di file CodeIgniter 3. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu text editor kesayangan kita. Saya pakai di sini Sublime Text. Nanti di sini kita akan ada 3 folder dasar. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti cara instalasi CodeIgniter 3, jangan dulu lanjut ke sini, silahkan lanjut ke instalasi dasar dulu. Ada linknya di atas sini. Jadi setelah selesai, nanti akan ada 3 folder utama ini, yaitu Application, System, dan User Guide. Jadi kita akan sering nanti berhadapan dengan folder Application. Di sini nanti kita akan banyak bekerja di folder ini. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya untuk konfigurasi dasar pada CodeIgniter. Jadi kita buka dulu folder config. Di sini ada namanya folder autoload. Untuk konfigurasi dasar pada CodeIgniter ini, sebenarnya CodeIgniter itu adalah suatu framework yang terkenal dengan small configuration. Maksudnya small configuration itu dia memiliki konfigurasi yang mudah, sehingga tidak perlu banyak konfigurasi untuk mengeksekusi programnya. Jadi ketika kita bekerja dengan framework, contohnya itu framework CodeIgniter, kita sebenarnya sudah diberikan struktur dari folder-folder yang ada, sehingga kita tinggal melakukan pengerjaan itu fokus pada apa yang akan kita buat lagi nantinya. Jadi tidak perlu lagi kita membuat koneksi seperti kalau misalnya kita bekerja pada PHP natif. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Jadi di sini ada namanya file autoload. Jadi fungsi autoload di sini ada autoload helper. Maksudnya autoload helper di sini tuh kita bisa mengautoload file yang akan pertama kali dijalankan. Jadi di autoload ini itu adalah semua function yang akan pertama kali dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Oke, jadi kita pasang helpernya itu adalah URL. Bisa kita tambahkan nanti lagi kalau misalnya kita punya helper yang lain. Dan di sini juga kita bisa mengatur library-nya. Jadi library-nya di sini saya pasang 3, database, email, dan session. Jadi teman-teman yang belum menulis ini silahkan ditulis dulu, database, email, dan session. Oke, setelah itu yang pertama kita atur cuma library saja dulu dengan helpernya. Kemudian kita masuk ke file selanjutnya, yaitu file config.php. Di file config.php ini adalah URL yang pertama kali akan diakses. Jadi URL apa yang akan pertama kali diakses oleh program. Di autoload tadi kan kita sudah running helper yang namanya helper URL. Di sini nanti kita akan isi base URL-nya apa. Jadi karena kita ini runningnya di localhost, jadi kita akan isi nanti http://2 kali localhost / nama project kita. Kebetulan nama project saya sini adalah Kendari Coding. Misalnya teman-teman nanti nama projectnya berbeda dari ini, silahkan diisi sesuai nama projectnya masing-masing ya. Nanti kalau misalnya kita ada di hostingan juga, di sini kita bisa ganti dengan nama file project yang ada di hostingan kita. Di sini nanti alamat webnya apa, nanti spasi dan nama projectnya apa. Atau misalnya kita taruh di public HTML, jadi tidak usah ada nama projectnya. Oke teman-teman, paham sampai di sini? Kita lanjut lagi ya. Ini kita tidak usah dulu otak-atik, index PHP biarkan saja, query protocol biarkan saja. Ya, di config kita atur cuman base URL-nya dulu. Oke. Lanjut, kita akan atur di database-nya. Jadi database ini nanti akan kita load pertama kali oleh program. Kebetulan kita belum pakai database di sini, jadi tidak perlu kita isikan dulu nama database-nya apa.
Nanti kalau misalnya kita sudah menggunakan database, kita bisa isi username database-nya di sini apa, password database-nya apa, dan nama database-nya itu sendiri apa. Oke, kemudian baru kita save. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pengenalan. Doc type nggak usah kita jelaskan karena jarang juga dipakai. Origin card nggak usah juga, hooks nggak usah, cache juga nggak usah, migration, mimes, profile. Kita lanjut saja ya, langsung ke root. Jadi apa ini konfigurasi root? Jadi untuk file root ini sendiri itu adalah controller apa yang akan pertama kali diakses oleh program. Nanti mungkin kita akan belajar controller di pertemuan berikutnya. Saya jelaskan dulu di sini. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana itu controller. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bikin sendiri pertemuan tentang controller. Oke, teman-teman. Di sini sudah. Kita coba langsung ya. Jadi yang pertama kita buka dulu browser kesukaan kita. Saya di sini pakai Google Chrome. Oke, kita langsung tuliskan di sini localhost. Nama projectnya apa? Jadi nama project kita kebetulan Kendari Coding. Oke ya. Ini ada error ya. Kita lihat dulu errornya apa. Access denied user localhost user pasir no. Ini error. Ini kenapa bisa error? Karena yang kita belum menjalankan yang namanya XAMPP kita. Jadi saya di sini kebetulan kalau teman-teman yang pakai exam bisa dijalankan examnya PHP X Windows, PHP MySQL. Nah, kalau saya kebetulan sini pakai Laragon, saya jalankan dulu ya. Oke, teman-teman sudah jalan ya. Apache dan MySQL-nya. Oke, kita ulang lagi kembali. Reload. Oke, kalau misalnya masih belum bisa, kita lihat lagi konfigurasinya. Jadi di sini di konfigurasi dasar di auto load. Ini tidak perlu kita load dulu database ya, karena database belum kita isi. Jadi database dikosongkan saja dulu. Oke, kita refresh lagi. Masih error. Kita tidak perlu load juga session dan email karena belum kita gunakan. Jadi kalau misalnya nanti sudah digunakan baru kita load. Karena dia kalau misalnya belum digunakan dia akan menyebabkan error. Oke, teman-teman, sampai sini tidak ada error ya. Sebentar kita akan belajar bagaimana cara mengganti tampilan Welcome to Codeigniter ini. Oke ya. Lanjut. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya menampilkan kalimat hello Kendari Coding, atau teman-teman bisa bilang juga hello world. Oke ya. Pertama yang kita lakukan adalah melihat controller. Jadi tadi kita sudah belajar roots. Jadi yang controller yang pertama kali dieksekusi oleh program Codeigniter ini adalah controller yang namanya welcome. Nah, di sini kita lihat di controller welcome ada ya. Oke, di sini kita bikin dulu controller baru. Nama filenya controllernya kita kasih nama home aja ya. home.php. Oke, kita copy saja yang ada di welcome. Struktur dasarnya jadi kita nggak usah tuliskan kembali. Kita cuma copy saja struktur dasar penulisan controller itu kayak gimana. Oke, kita copy ya teman-teman ya. Di sini nanti dihapus isiannya. Jadi mungkin saya jelaskan di sini ini supaya tidak bisa diakses langsung oleh program. Dan di sini kita ada kelas namanya welcome dengan extendnya yaitu CI controller. Nah, jadi kelas welcome ini berada di dalam CI controller. Oke, di sini ada namanya public function index. Jadi maksudnya itu adalah function yang pertama kali akan dijalankan oleh controller ini. Jadi ketika kita mengakses welcome, yang pertama kali dibuka adalah function index. Oke. Di sini kita load view-nya yang namanya welcome message. Saya hapus dulu ya. Ini ya, kita tidak belajar view dulu. Kita cuma menampilkan saja. Jadi kita menampilkan echo selamat. Teman-teman bebas ya nulisnya di sini apa ya. Selamat datang di Kendari Coding. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, kita coba reload dulu. Kalau kita reload seperti ini belum berubah. Kenapa? Karena dia masih config roots. Dia arahnya tadi itu masih ada dalam controller welcome. Jadi teman-teman rubah dulu di sini. Kita sudah buat controller baru namanya controller home. Oke, kita reload kembali. Oh, sorry, ada yang kesalahan ini. Home-nya huruf kecil ya.
Coba kita coba lagi ya. Masih belum bisa. Jadi kita itu masuk dulu ke index.php / nama filenya apa, nama controllernya apa. Oke ya, terus kayak gini ya. Masih belum bisa teman-teman, ada yang salah ini. Oke, ada yang salah. Oh sorry, ada yang salah. Jadi ini home-nya tetap, ini home tetap. Oh sorry, ini salah ya. Kita ulang ya. Ini hapus. Sorry. Jadi kita di sini nama controllernya, nama kelasnya masih welcome. Harusnya nama kelasnya itu ini home. Oke ya. Kita ulang ya. Nah, tampilkan. Selamat datang di Kendari Coding. Oke, jadi yang diperhatikan nama kelasnya harus sesuai dengan nama filenya. Habis itu CI controller, public functionnya itu yang pertama dieksekusi adalah public index. Kita coba bikin function baru ya. Misalnya saya bikin public function. Di sini saya bikin public function bagikan. Oke. Jadi nanti di sini ada isiannya. Isiannya itu echo. Saya isi misalnya kode igniter, misalnya Kendari Coding membagikan tutorial gratis belajar pemrograman web dan pemrograman mobile. Oke teman-teman, sudah ditulis ini, jangan lupa titik koma ya. Oke, kita reload kembali. Ini yang masih masuk adalah selamat datang di Kendari Coding. Karena function pertama yang dijalankan adalah function public index. Kemudian ketika kita mau menjalankan function kedua, yaitu function bagikan, yang kita lakukan adalah mengisi dulu index.php / nama function keduanya apa? Bagikan berarti ya. Oke, kita enter. Oh, nggak didapat ya. Bagikan index.php / bagikan. Harusnya kita tulis dulu di sini langsung bagikan ya. Kita tulis dulu bagikan. Sorry. Ada kesalahan ini. Jadi index.php / bagikan. Oh sorry, harusnya index.php / nama controllernya apa, terus nama fungsinya apa. Nama controllernya home, nama fungsinya bagikan. Oke teman-teman. Oke, tampilkan Kendari Coding membagikan tutorial gratis belajar pemrograman web dan pemrograman mobile. Oke, sampai di sini sudah dites semua. Ya, jangan lupa dites dulu ya. Oke, kalau misalnya sudah dites semua, sekarang kita akan belajar lagi bagaimana caranya indeks PHP ini. Kalau saya lihat kayaknya mengganggu pemandangan ya. Sebenarnya boleh sih ditulis dan boleh tidak. Jadi kita ada cara untuk menghilangkan indeks PHP ini dalam URL kita. Jadi itu ada di user guide-nya bagaimana caranya. Nah, jadi kita yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam folder config. Sorry, salah. Auto load maksudnya. Masuk ke dalam folder. Bukan auto load lah. Config. Cocok. Config. Terus masuk ke dalam ini config index.php. Jadi di sini ada namanya index.php. Dihapus saja ya. Ini index.php-nya dikosongkan. Kita simpan. Terus setelah itu yang kita lakukan adalah kita buka user guide-nya ya. Jadi di sini kita buka user guide-nya kode igniter, dokumentasi kode igniter. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan, langsung buka dokumentasi kode igniter aja. Di sini lengkap semua cara penggunaan, bagaimana cara menggunakan kode igniter. Jadi kita buka yang online aja ya, kode igniter 3. Kebetulan kita masih gunakan kode igniter 3 di sini. Jadi di sini kita tulis URL. Karena kita akan menghilangkan
Tadi kita akan menghilangkan URL-nya ya. Berarti di sini kita lihat di URL, kita tulis saja URL index.php. Oke, sudah ada yang kita temukan ini. Nah, ini dia index specs. Di sini coba kita lihat ya. Ini echo-nya, base URL-nya ini, cara penjelasannya base URL kayak gimana. Terus nanti di sini kita lihat yang kita cari dulu ya. Bagaimana? Sorry. Di sini kalau saya nggak salah, di sini kita akan buat namanya file yang namanya htaccess. Coba kita lihat htaccess ada nggak? Htaccess double S ya. htaccess atau URL aja ya, URL helper. Sorry salah. Base URL. Bukan. Jadi teman-teman baca aja dulu ini. Ini lengkap di sini semuanya. URL titelnya apa, base URL-nya apa. Nanti kita lihat sama-sama. Di sini sangat lengkap. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Sabar ya, saya cari dulu ya. Teman-teman, siapa tahu lebih duluan dapat, silakan kabari via message. Ini dia ada. Jadi removing the index PHP file. Oke ya. Nanti masuk ke dalam URI segment. Jadi removing the index PHP file ya, yang saya warna biru ini ya, yang saya blok biru. Di sini bagaimana cara menghilangkan indeks PHP. Jadi secara default itu indeks PHP include dalam URL kita. Jadi kalau kita mau menghilangkan, yang kita lakukan adalah copy ini, copy semuanya ya. Jadi kita harus membuat file yang namanya .htaccess. Jadi kita copy dulu semuanya. Ini nanti ya, filenya namanya .htaccess. Saya copy dulu ini ya. Kita buat dulu. Jadi .htaccess ini nanti itu akan dibuat di dalam folder di luar. Folder di luar ya. Ini ada nih .htaccess. Ini ada kan? Ini kita akan buat di folder yang di luar. Yang di luar. Sini ya. Kita hapus ini, kita ganti jadi yang ini. Jadi htaccess-nya adalah ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi ini dia harus pakai index.php, sekarang kalau kita jalankan masih tetap, tapi kalau kita hapus juga harusnya dia sudah tidak ya, masih belum ya, masih salah ya. Oke, berarti ini masih kesalahan. Bukan di copy ke sini kayaknya ya. Saya coba copy lagi. Dia kalau nggak salah di copy di luar ya, di copy di sini. Oke ya. Kita coba lagi kembali. Udah oke kan? Jadi dia di copy itu bukan dalam folder application ini ya. Kita hapus aja ini ya. Tapi dia di copy itu di luar folder. Jadi dia berurutan dengan folder application system user guide. Oke ya. Ini ada .htaccess. Isinya kayak gini. Kita copy tadi dalam kode igniter manualnya. Oke teman-teman. Sampai di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang nanti mau coba dulu. Jadi silakan dicoba dulu. Mungkin kita akan bahas pertemuan berikutnya tentang controller, model, dan view. Jadi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang mau komen ketika mungkin saya ada salah kata, jadi jangan lupa komen saja di komentar, di kolom komentar. Yang jangan lupa juga aktifkan
notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya tentang Kode Creator ketiga. Oke, saya Ilham Julaini Effendi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Goodbye, bye-bye. Salam coding.